Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat menjalankan berbagai macam amal ibadah yang agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, kemudian dilanjut dengan ibadah yang lain yang juga merupakan ibadah yang agung, yang merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal-amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah. Ya, di sini saya menggantikan Ustadz yang berhalangan hadir. Ini Ustadz siapa Pak jadwalnya? Ustadz Agung Abdul Azim. Ya, beliau berhalangan hadir. Di sini saya diminta untuk membajeli beliau, menggantikan beliau. Ini karena sifatnya ya menggantikan sementara, maka ya tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu kajian tematik. Ya, di sini ya sedikit kita akan menyampaikan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama sebagai motivasi bagi saya pribadi khususnya, dan juga motivasi ya untuk jamaah sekalian. Ya, agar kita ya semakin semangat dalam mempelajari ilmu agama dan kita istiqomah di jalan ya thalabul ilmi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah, ilmu yang bisa kita amalkan dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya ya thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Bahkan Al-Imam Al-Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau menyebutkan ya lebih dari 100 keutamaan. Lebih dari 100 keutamaan mempelajari ilmu agama. Ini menunjukkan ya betapa banyaknya keutamaan, keistimewaan mempelajari ilmu agama. Di sini kita akan sebutkan ya beberapa saja. Di antara keutamaan belajar ilmu agama, jadi kalau disebutkan kata ilmu di dalam Al-Quran dan disebutkan kata ilmu di dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Di antara keutamaan ilmu agama rahimani Allah wa iyyakum, yaitu bahwasannya mempelajari ilmu agama adalah ibadah. Mempelajari ilmu agama adalah ibadah. Dan ini ya terkadang kita tidak menyadari
Berbeda ketika kita sedang sholat, maka kita menyadari bahwasanya ketika itu kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang berzikir, kita sadar bahwasanya pada saat itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kita lupa ketika kita belajar. Ya, entah apapun proses belajarnya, entah itu mendengarkan, menulis, membaca atau yang lainnya, maka selama itu pula kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi duduknya kita di sini ya selama mungkin ya 30 menit atau 40 menit, lebih kurang daripada itu, ya kita mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, kita mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, maka selama itu pula ya di sini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bahkan thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama adalah ibadah yang paling agung. Ibadah yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan sebelum ibadah-ibadah yang lain. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Allah mengatakan fa'lam, maka ilmuilah. Di situ perintah Allah agar kita belajar. Ya, ilmuilah. Sesungguhnya ya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Di situ Allah menyebutkan kalimat tauhid. Namun sebelum Allah menyebutkan kalimat tauhid, Allah perintahkan kita terlebih dahulu ya untuk belajar, untuk mengilmui. Ya. Bahkan ayat yang pertama kali turun yaitu ayat perintah untuk belajar. Apa ayat yang pertama kali turun? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Dan membaca adalah salah satu sarana belajar. Maka dalam perintah Iqra, di situ Allah perintahkan kita untuk belajar. Dan itu adalah pertama kali ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya perintah suatu ibadah kecuali di dalam perintah tersebut terdapat perintah untuk thalabul ilmi juga. Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, untuk haji atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka di dalam perintah semua ibadah, di dalamnya tersirat perintah untuk thalabul ilmi. Ya. Karena kita tidak akan bisa mengerjakan ya perintah Allah tersebut, ibadah tersebut dengan baik kecuali dengan ilmu agama. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya setiap keutamaan suatu ibadah, ketika Allah menyebutkan keutamaan suatu ibadah, apapun ibadah tersebut, maka di dalamnya ya sekaligus keutamaan mempelajari ilmu agama. Ketika Allah menyebutkan ya tentang keutamaan salat, ya ketika Allah menyebutkan tentang keutamaan puasa, tentang keutamaan misalnya berkorban atau yang lainnya, maka di dalam keutamaan ibadah tersebut terdapat keutamaan mempelajari ilmu agama. Karena kita tidak akan mendapatkan keutamaan suatu ibadah kecuali kalau kita mengerjakan ibadah tersebut dengan baik dan benar. Dan kita tidak akan bisa mengerjakan ibadah tersebut dengan baik dan benar kecuali harus didahului dengan belajar, dengan mempelajari ilmu agama. Jadi setiap perintah ibadah di dalamnya terdapat perintah untuk belajar. Di dalam setiap keutamaan suatu ibadah, maka di dalamnya ada keutamaan ya mempelajari ilmu agama. Bahkan banyak dari kalangan para ulama ya, mereka menyatakan bahwasannya belajar ilmu agama, mempelajari ilmu agama itu adalah ibadah sunnah yang paling baik. Ya, ibadah yang paling baik dari semua ibadah sunnah. Daripada salat sunnah, daripada puasa sunnah dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah." Keutamaan ilmu agama, ya walaupun di situ tidak disebutkan ilmu agama, tapi sekali lagi kaidahnya kalau terdapat kata ilmu di dalam hadis atau di dalam Al-Quran,
maka ya harus dibawa kepada makna ilmu agama. Fadlul ilmi, keutamaan ilmu, itu keutamaan ilmu agama lebih baik daripada keutamaan suatu ibadah. Bahkan ya para ulama dari kalangan para sahabat sekalipun, ya diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwasanya dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ya beliau mengatakan bahwasannya mempelajari ilmu agama adalah ibadah yang pahalanya lebih besar daripada semua ibadah sunnah, daripada salat sunnah, daripada puasa sunnah dan seterusnya. Bahkan sahabat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan oleh beliau, menunjukkan betapa semangatnya beliau dalam belajar, ya, dalam bermajlis kepada Rasulullah SAW, walaupun ya kesempatan beliau berjumpa dengan Rasulullah tidak lama, tapi beliau di waktu yang singkat meriwayatkan banyak hadis. Ya, di antara perkataan beliau tentang keutamaan belajar ilmu agama, beliau mengatakan bahwasanya demi Allah, ya, kalau saya belajar satu bab saja dari bab-bab ilmu agama, belajar satu bab saja, misalnya bab sholat, bab puasa atau bab yang lainnya, satu bab dari ilmu agama yang saya pelajari, kemudian saya faham dan saya mengamalkan bab tersebut, maka itu lebih saya sukai daripada berjihad sebanyak 70 kali. Lebih saya sukai daripada berjihad sebanyak 70 kali. Ini belajar satu bab dari bab-bab ilmu agama, ya. Dan di antaranya juga perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan tidak ada di dalam Islam ini, ya, ibadah yang keutamaannya lebih besar daripada mempelajari ilmu agama, kecuali ya apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain yang diwajibkan oleh Allah, maka tidak ada ibadah yang lebih utama daripada belajar ilmu agama. Maka kalau kita lihat sirah dari ya para ulama, bagaimana ya mereka ya sangat semangat dalam belajar ilmu agama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, ya, talabul ilmi talabul ilmi la ya'dilhu syai' idza sahhatin niyah. Ya, talabul ilmi la ya'dilhu syai'un idza sahhatin niyatuh. Kata beliau, belajar ilmu agama, ya, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menandingi keutamaannya, ya, jika belajar ilmu agama itu dengan niat yang benar. Jadi jika kita belajar ilmu agama dengan niat yang benar, ya, maka keutamaan ibadah tersebut tidak ada ibadah apapun yang dapat menandinginya. Tidak ada yang dapat menandinginya. Ya. Ini ya jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ini keutamaan yang pertama, bahwasannya belajar ilmu agama itu merupakan aktivitas ibadah, bahkan merupakan ibadah yang sangat agung. Ya. Mungkin kita berpikir misalnya, Pak, misalnya dari habis subuh sampai ya misalnya 45 menit setelah subuh kita berdoa, kita berzikir, ya, banyak nggak pahalanya, Pak? Banyak sekali. Ya, saya mau mengambil contoh sholat misalnya, tapi ternyata kan setelah subuh adalah waktu, ya, dilarangnya sholat. Ya, maka contohnya zikir misalnya habis subuh 30 menit. Orang yang berzikir itu dia, masya Allah, dia paham, dia sadar bahwasanya dia sedang beribadah, sehingga khusyuk dalam ibadahnya. Dan itu adalah ibadah yang agung. Berzikir kepada Allah mendapatkan banyak keutamaan. Ya, tapi kita duduk di sini, ya, kita mungkin nggak berzikir, tapi kita mendengarkan, kita memahami, kita mencoba mencatat, menghafalkan. Maka kita juga sedang
beribadah, bahkan ibadah itu adalah lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Berzikir adalah ibadah, namun kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Salat sunnah adalah ibadah, namun kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita belajar, ya, kita menyampaikan ilmu, kita belajar, ya, maka ilmu agama itu nantinya akan memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, di antara keutamaan mempelajari ilmu agama, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Mengangkat beberapa derajat. Dalam surat Al-Mujadilah, atau ada yang membacanya dengan Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mempelajari ilmu agama di antara kalian beberapa derajat. Jadi dalam sisi bahasa Arab, darajat itu adalah jamak. Jamak apa itu, Pak? Darajatun, darajat. Jamak apa, Pak? Jamak? Jamak muannas salim. Ya, darajat. Kalau jamak berarti menunjukkan berapa? Lebih dari satu, lebih dari dua, ya, lebih dari dua, tiga ke atas. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu agama, mempelajari ilmu agama, ya, dan beriman itu beberapa derajat, tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi banyak. Bahkan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, beliau menafsirkan ayat tersebut, ya, beliau mengatakan, ya, Allah akan mengangkat 100 derajat. Ya. Ya, 100 derajat. Wal masahatu baina darajataini masiratu mi'ati sanah, kata beliau. Dan jarak antara satu derajat dengan derajat di atasnya itu adalah perjalanan 100 tahun. Perjalanan 100 tahun. Itu baru derajat yang satu ke derajat yang berikutnya. Padahal perbedaan orang yang mempelajari ilmu agama dengan orang yang tidak belajar ilmu agama berapa derajat? 100 derajat. Ya, satu derajat ke derajat berikutnya adalah 100 tahun perjalanan. Ini menunjukkan, ya, besarnya perbedaan antara orang yang belajar ilmu agama dengan orang yang tidak belajar. Jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, ini Allah menantang, Allah bertanya, tapi pertanyaan tidak butuh jawaban. Ya, ini adalah pertanyaan ingkari, soal ingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu agama dengan orang-orang yang tidak berilmu agama? Tidak butuh jawaban, karena jawabannya jelas. Sama atau tidak, Pak? Tidak sama. Tidak sama, jauh berbeda. Ya, kedudukan, kemuliaan orang yang berilmu agama, walaupun sama-sama orang beriman. Sama-sama orang beriman, tapi satunya belajar ilmu agama, satunya tidak. Maka orang yang belajar ilmu agama mendapatkan kedudukan, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon maaf, Pak, jangankan manusia yang berilmu, hewan saja. Hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu, ya, itu dalam sudut pandangan syariat itu jauh berbeda. Saya akan ambilkan contoh yaitu hewan yang dipakai berburu. Ya, saya hewan apa, Pak? Anjing pelacak. Ya, anjing pelacak atau anjing lah, ya. Ya, anjing yang digunakan untuk berburu, dia dilatih, ya, untuk memang disiapkan untuk berburu. Maka anjing ini anjing berilmu karena dilatih, diajari, ya, dikasih ilmunya. Ya, apabila anjing tersebut kemudian dia mematikan rusa misalnya, ya, maka rusanya mati karena anjing tersebut halal atau haram? Halal. Karena anjingnya berilmu.
Ini kalau ada anjing liar misalnya, anjing yang tidak dilatih, anjing yang tidak berilmu, anjing liar. Apabila dia mematikan rusa, membunuh rusa, maka hukum rusanya adalah haram. Haram. Ya, ini sama-sama rusa mati karena sama-sama seekor anjing. Bedanya hanya anjing berilmu, anjing tidak berilmu, anjing yang dilatih, anjing yang tidak dilatih. Ya, hukum keduanya jauh berbeda antara halal dengan haram. Ini menunjukkan betapa bedanya ya ilmu dengan yang tidak berilmu. Itu saja hewan, apalagi manusia. Ibadah yang dilakukan dengan ilmu agama maka tidak sama dengan ibadah-ibadah yang tidak didasari dengan ilmu agama. Jauh berbeda kualitas dari ibadah tersebut. Ini menunjukkan betapa agungnya keutamaan belajar ilmu agama. Ya, Allah angkat derajat. Jadi antara contohnya para nabi Allah angkat derajat mereka bukan karena ya yang lainnya, tapi karena ilmu agama. Lihat Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam, ya, Allah perintahkan para malaikat yang mungkin secara penciptaan lebih agung, lebih besar daripada penciptaan Adam. Ya, tapi malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Dan sungguh kami perintahkan malaikat semuanya untuk sujud kepada Adam. Ya. Maka ini ada keistimewaan dari Adam yang tidak dimiliki oleh malaikat. Sehingga Allah perintahkan untuk sujud. Apa yang membuat Nabiullah Adam begitu mulia, begitu istimewa sehingga Allah perintahkan untuk sujud, Pak? Karena ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Adam yang tidak Allah ajarkan kepada para malaikat. Ayat sebelumnya Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan, memberikan ilmu kepada Adam tentang nama-nama segala sesuatu. Ya, Allah berikan ilmu. Maka karena ilmu tersebut Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud. Ini bukan perkara yang kecil. Allah perintahkan sujud penghormatan, pengagungan. Karena sujud ini ada sujud ibadah dan ada sujud penghormatan. Kalau sujud ibadah, ya, maka itu mutlak tidak boleh kecuali ya hanya kepada Allah. Dari dulu ya sampai ya syariat kita yang terakhir ini ya tidak boleh sujud ibadah kecuali hanya kepada Allah. Tapi kalau sujud penghormatan ya sebelum syariat kita maka diperbolehkan. Ya sebelum syariat kita, syariat sebelumnya sujud penghormatan dibolehkan. Ya. Tapi khusus syariat kita, syariat Nabi kita Muhammad SAW, sujud penghormatan pun tidak dibolehkan. Maka kita tidak boleh ya menghormati orang dengan sujud, dengan merunduk serunduk-runduknya. Maka ini tidak boleh walaupun itu bukan sujud ibadah. Tapi dulu ya dibolehkan. Dan sujudnya malaikat kepada Adam adalah sujud penghormatan, ya penghormatan. Dan lihat Nabi kita Muhammad SAW, Allah angkat derajat beliau di antaranya karena ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kata Allah, dan sungguh kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Kemudian wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan kami telah ajarkan kepadamu sesuatu yang sebelumnya belum kamu ketahui. Jadi situ Allah mengajari Nabi kita Muhammad SAW memberikan ilmu. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan apa? Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh keutamaan Allah ya atasmu itu sangat besar. Maka para ulama mengatakan bahwasannya ilmu itu adalah keutamaan yang sangat besar. Wa kana fadlullahi 'alai. Fadlullah di situ adalah ilmu. Dan sungguh keutamaan karunia yang Allah berikan kepadamu adalah karunia yang sangat besar. Lihat Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Allah angkat derajat mereka di atas ya kaumnya. Orang-orang yang beriman di masa mereka karena ilmu agama.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma." Dan sungguh kami telah berikan kepada Dawud dan Sulaiman ilmu. Kemudian apa kata mereka? Faqala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Kemudian Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman mengatakan, segala puji bagi Allah. Mereka bersyukur kepada Allah karena nikmat ilmu yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan, telah memuliakan kami dibandingkan orang-orang yang beriman yang lainnya. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Dawud dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, dia diangkat derajatnya daripada saudara-saudaranya dan yang lainnya karena ilmu agama. Dengan ilmu agama kaum muslimin muslimat rahimani Allah, Allah akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena kedudukan yang paling tinggi, status yang paling mulia dari semua status setelah status para nabi, setelah status nubuwah, yaitu status thalabul ilmi, para ulama, para penuntut ilmu agama. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjadikan para ulama, orang-orang yang belajar ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal ulama'a hum warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Dan kita tahu pewaris itu adalah orang terdekat. Orang terdekat. Maka dari situ Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan bahwasannya status yang paling tinggi, status manusia yang paling tinggi itu adalah nubuwah, risalah. Para rasul, para nabi, kemudian setelahnya adalah para ulama, para penuntut ilmu agama. Tidak ada status yang lebih mulia, status yang lebih tinggi daripada para penuntut ilmu agama. Oleh karena Allah jadikan mereka pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham. Walakin warasu al-ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Tapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu agama yang banyak, maka dia mendapatkan warisan Rasulullah yang banyak. Ini yang kedua. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, di antara keutamaan belajar ilmu agama yang lainnya, yaitu bahwasannya ilmu agama ini merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai saja. Jadi ilmu agama hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih, yang Allah inginkan kebaikan pada hamba tersebut. Dan ini yang membedakan ilmu agama dengan nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Kalau nikmat-nikmat dunia, apapun nikmat dunia tersebut Allah berikan kepada semua hambanya. Orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, orang yang menentang Allah sekalipun Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmat dunia. Nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat wanita, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kekuatan, semua Allah berikan kepada semua hambanya yang beriman maupun yang tidak beriman. Kenapa? Karena nikmat-nikmat tersebut sepele di sisi Allah, remeh di sisi Allah. Oleh karenanya tidak mengapa Allah berikan kepada bahkan hambanya yang memusuhi Allah sekalipun, Allah berikan. Karena sesuatu yang remeh di sisi Allah. Bahkan mungkin mereka orang-orang yang yang tidak beriman, mungkin nikmat itu lebih banyak daripada orang yang beriman. Kita lihat Fir'aun. Fir'aun, orang yang menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah, yang mensekutukan Allah, yang tidak beriman kepada Allah. Allah berikan kepada Fir'aun jabatan, kedudukan, kekuasaan yang begitu besar. Yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Kemudian lihat nikmat harta Allah berikan kepada Qarun. Ya, Qarun. Ya, hartanya begitu banyak. Bahkan diriwayatkan ya, yang kunci gudang hartanya Qarun itu harus diangkat oleh tujuh orang. Itu baru kunci gudangnya, menunjukkan betapa banyaknya harta Qarun. Padahal Qarun adalah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berikan harta yang begitu banyak. Lihat musuh-musuh Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, istri Abu Lahab yaitu Ummu Jamil. Allah berikan kepada mereka kekuatan fisik yang luar biasa. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang yang tinggi kekar, bagus perawakan. Ya. Siapa yang memberikan? Allah berikan. Tapi ilmu agama Allah tidak sembarangan berikan kepada orang. Hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Jadi kalau Allah itu menginginkan kebaikan untuk seseorang, menginginkan seseorang itu selamat, bahagia, ya baik, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu agama. Atau ya setidaknya Allah akan berikan kepada dia hidayah, taufik, sehingga orang tersebut cinta ilmu agama, semangat belajar ilmu agama, cinta kepada para ulama. Ya, ini salah satu tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah tidak berikan kepada dia ilmu agama. Kalaupun dia memiliki ilmu agama, Allah tidak berkahi ilmu tersebut. Allah tidak berikan hidayah, taufik, sehingga orang tersebut cinta, semangat dalam belajar ilmu agama. Maka Bapak Ibu rahimani Allah, ketika kita ini senang ilmu agama, kita semangat belajar ilmu agama, ya, maka ini pertanda. Karena ini yang memberikan kecintaan kepada kita, yang menumbuhkan kecintaan tersebut adalah Allah. Maka ini pertanda bahwasanya Allah itu ingin kita ini selamat. Allah ingin kita ini baik. Allah ingin kita ini ya bahagia, ya, dengan ilmu agama tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, dan kita jaga nikmat ini. Kita berusaha untuk istiqamah di atas jalan ilmu agama. Ya. Kemudian yang terakhir, keutamaan yang terakhir. Tadi saya tanya berapa menit Pak? 30 menit katanya. Oke. Alhamdulillah nggak lama gitu ya. Ini kayaknya ibu-ibu sudah mulai gersa-gersu ini. Tadi masih anteng gitu. Baik, keutamaan belajar ilmu agama yang terakhir, ya, disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan orang yang mendatangi ilmu agama, ya, bahwasanya orang yang belajar ilmu agama maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan bahwasanya menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama ini ada dua. Yang pertama hakiki, dia benar-benar menempuh suatu jalan. Ya, dia berjalan dari rumahnya menuju ke masjid, dia berjalan dari rumahnya menuju ke majelis ilmu, ya, menemui ustadz atau yang lainnya, menempuh suatu jalan. Maka masuk dalam hadis tersebut. Kemudian yang kedua, yang termasuk juga kategori menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, yaitu secara hissi. Ya, dia hanya di rumah, dia tidak berjalan, dia di rumah duduk manis. Tapi dia membaca, ya, kitab-kitab para ulama, membaca Al-Qur'an, memahami ya makna-makna Al-Qur'an, dia mendengarkan ceramah, dia menghafalkan. Maka ini juga termasuk belajar, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama. Ya,
Maka apa keutamaannya? Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Kemudian ada faedah menarik, ya, bahwasannya menempuh suatu jalan, ya, untuk menuntut ilmu agama. Kita tahu bahwasannya ibadah yang dilakukan harus dengan menempuh suatu jalan itu banyak. Ibadah yang harus dilakukan dengan menempuh suatu jalan itu banyak. Misalnya, ya, sholat pun harus menempuh suatu jalan. Kita berjalan dari rumah ke masjid. Silaturahmi misalnya, menempuh suatu jalan, bahkan mungkin lebih jauh. Haji dan umrah misalnya, atau ibadah-ibadah yang lain, itu juga harus dilakukan dengan menempuh suatu jalan. Tapi di situ Rasulullah mengatakan man salaka tariqan. Ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan, bukan untuk silaturahmi, bukan untuk umrah, bukan untuk sedekah, bukan untuk yang lainnya, tapi untuk belajar ilmu agama. Ya, maka ini menunjukkan, ya, keutamaan ilmu agama, keutamaan belajar ilmu agama. Maka dengan menempuh jalan untuk belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Bahkan belajar ilmu agama itu adalah, ya, jalan yang sangat mudah. Dengannya kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu agama kita tahu jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada surga Allah, jalan-jalan yang mendekatkan kita ke neraka Allah, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dicintai oleh Allah, mana yang dimurkai oleh Allah, mana ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, mana ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tahu, ya, kita tahu dengan ilmu agama. Oleh karenanya syaitan itu paling tidak suka dengan orang-orang yang memiliki ilmu agama, karena sulit untuk dijerumuskan, sulit untuk digoda. Berbeda dengan orang yang semangat ibadah namun tidak didasari dengan ilmu agama, maka itu akan lebih mudah dijerumuskan oleh syaitan, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, ini beberapa keutamaan dari sekian banyak keutamaan belajar ilmu agama. Tadi ada berapa, Pak, kita sebutkan? Ada 4 saja, ya, dari sekian ratusan, ya, keutamaan belajar ilmu agama. Semoga yang sedikit ini dapat, ya, menambah semangat kita dalam belajar ilmu agama, memotivasi kita, dan semoga, ya, kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqomah di atas jalan talabul ilmi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.